Nah, what you see is what you get. Kalau aplikasi lainnya mungkin misalnya ada permintaan khusus custom itu tidak bisa terpenuhi. Jadi apapun yang sudah ditawarkan yaitu yang kamu dapatkan. Cuma kalau di Black Seller ini tidak. Jadi misalnya kakak ada keperluan nih, apa bisa nggak ini kemarin itu ada permintaan, bisa nggak nama produk di resi itu disensor di SKU tertentu saja. Nah kita juga bisa ngadain custom. Nah akhirnya di menu setting ini juga ada sensor product name. Karena kan ada beberapa klien kita itu yang jual barang yang private ya, yang sensitif juga. Nah itu juga bisa diadakan. Jadi kalau kakaknya juga ada keperluan khusus, itu kita juga open untuk pembuatan customnya. Jadi itu juga keunggulan salah satu dari kita ya. Kurang lebih kalau misalnya untuk sistem integrasi Big Seller sama aplikasi lain ya itu sama sama saja sih. Mungkin kayak saya kasih contoh. Nah ini di eh ya setiap barang bisa connect ke misalnya ini kan ada tulisan 5 ya. Ini artinya setiap barang ini barang palu bodom ini nyambung ke sinkron ke 5 produk di marketplace. Nah, ini ada satu TikTok, ada kemudian Shopee, ada 4 Shopee. Itu juga bisa. Nah, nanti secara stok ini bisa sinkron semua. Jadi kalau ada penjualan, biasanya itu kalau ada penjualan kan em, kalau ada penjualan itu biasanya langsung kepotong stoknya. Tak beda dengan eh, sistem lain. Sistem lain itu biasanya kalau ada penjualan nggak langsung kepotong. Mungkin 15 menit sampai 30 menit baru stoknya terpotong. Nah, kalau kita sistem stoknya ini tanpa delay, real time. Jadi apalagi kalau trafficnya udah banyak ya, pasti supaya nggak terjadi overselling. Jadi stoknya udah habis tapi masih ada penjualan. Nah, itu akan memakan waktu rating toko juga sih sebenarnya. Kemudian kita juga ada import ya, misalnya kak udah SKU-nya udah banyak nih. Nah, kita bisa import aja dari marketplace barangnya kalau misalnya kesulitan. Nah, nanti dari import ini eh, jadi kita bisa tentukan nih, ini kan toko-toko kita yang sudah terintegrasi ya. Nah, yang terintegrasi ini nanti keluar nih produk-produknya. Bisa kita klik refresh dulu. Nah, nanti keluar nih produk-produknya. Nah, setelah keluar produk-produknya ini kita bisa import massal. Nah, untuk pilih semua bisa select ini diganti ke all filter result ini. All filter result ini. Nah, kita klik import massal. Nah, nanti import sebagai apa? Sebagai barang ya, defaultnya barang. Kemudian kalau kita mau import stoknya juga, kita bisa centang. Tapi kalau stoknya mau dinolin dulu semua, bisa dimatikan. Nah, ini kalau misalnya ini pengaturan tambahan, kalau misalnya kita nggak mau import produk-produk yang tanpa SKU. Nah, jadi ini nanti diimport akan masuk ke master barang black seller. Cuma kelemahan kalau kita import dari marketplace, barang itu tidak ada nilai HPP-nya. Nah, HPP itu kan harga pokok ya, harga dasar barang itu. Nah, tujuannya HPP itu apa? Untuk dihitungkan nanti laba ruginya. Nah, kita bisa lihat di laba rugi ini, nanti kita bisa lihat laba rugi per toko nih. Nah, menghasilkan nggak? Terus kalau dipotong dengan, kita bisa tarik nih, misalnya contoh bulan Februari kemarin ya, saya mau lihat laporan bulan Februari kemarin. Nah, nanti bisa kelihatan ini pendapatan setiap toko, kemudian biaya pokok setiap toko. Biaya pokok ini apa sih? Biaya pokok ini ya HPP tadi, harga dasar barang. Nah, setelah itu baru nanti kita bisa lihat, wah biaya beban operasionalnya ini berapa. Oh, biaya adminnya segini, biaya admin toko ini, biaya bebas ongkir toko ini, kemudian biaya voucher potongan, biaya lainnya. Kemudian juga ada biaya iklan biasanya. Biaya iklan itu termasuk di biaya lainnya ini. Jadi nanti bisa kelihatan, wah menghasilkan atau enggak ya. Nah, bisa dilihat nih dari tanggal 1 sampai 5. Oh, menghasilkan. Nah, nanti eh terus kalau misalnya ada eh, pembelian ya. Nah, pembelian ini biasanya kalau ada pengadaan barang ya, pengadaan barang. Nah, biasanya lewat sini. Nah, jadi kalau misalnya ada barang datang dari supplier. Nah, kita bisa inputkan notanya ke sini, barangnya. Nah, setelah itu nanti eh apa? Nanti itu otomatis dihitungkan per HPP-nya. Apa dihitung
secara rata-rata ya kita menggunakan HPP-nya ya. Nah, ini kita juga bisa lihat ini harga sebelumnya itu segini. Misalnya ternyata oh ada kenaikan. Nah, nanti ada pemberitahuan seperti ini. Nah, nanti ini 28.000 ini dengan kuot inti 15 ini akan dirata-rata dengan HPP-nya. Jadi nanti HPP perhitungan HPP-nya kita tuh average. Kita juga dilengkapi migrate ya copy barang. Misalnya kakak mau copy barang dari toko A ke toko B itu juga bisa. Misalnya dari Shopee toko ini di migrate ke toko lain. Oh, enter yang Shopee lain itu juga bisa atau di marketplace lain TikTok ini juga bisa. Nanti kalau TikTok ini kita perlu berikan kategorinya terlebih dahulu. Kategorinya apa? Nah, nanti kemudian kita bisa migrate. Nah, nanti migrate ini bisa ke copy ke toko yang dituju. Kita juga ada jurnal ini untuk Ini keperluan mumpung ya. masih di yang tadi, Hmm, itu kan bisa bisa saya bisa copy dari misalnya saya copy barang ini ke toko lain bisa kan. iya. Nah, itu tapi kan biasanya ketentuan Shopee, Lazada, Tokped itu kan berbeda-beda. Hmm, Biasanya itu nggak bisa langsung di copy. hmm, hmm. Nah, kalau di kita itu bisa langsung copy, misalnya dari Shopee ke TikTok ya. Walaupun memang berbeda-beda ya, kayak terutama di kategori ya. Nah, nanti di Nah, itu kategori itu, biasanya masalah di kategori, kalau nggak gitu di ketentuan gambar lah atau apa. Jadi oh iya. ketentuan gambarnya dari yang satu sama toko lain itu sudah beda-beda, jadi nggak bisa diupload. Hmm. Nah, nah, kalau betul, kalau Shopee itu misalnya kita migrate dari Shopee A ke Shopee B itu juga agak resiko kalau kita nggak ngubah gambar atau kata ya. Karena misalnya produknya sama persis, gambarnya sama persis, nama dan deskripsi, itu nanti bisa kena penalti yang produk kedua dari toko lain gitu, kayak istilahnya plagiat ya. Nah, akhirnya eh sebenarnya bisa dipakai atau enggak ya. Cuma sebelum migrate ini biasanya kita bisa edit dulu namanya. Contoh kita edit di sini ya. Tapi ini tidak memengaruhi produk yang ada di Shopee Lue ini. Nah, jadi kita mau edit dulu nih namanya. Nah, setelah kita edit, misal kita hapus ini ya. Kemudian kita juga bisa edit deskripsinya. Kita mau ganti. Nah, setelah itu kita bisa migrate. Itu kalau antar marketplace yang sama ya, kayak Shopee ke Shopee. Nah, contoh ke Battle Shopee ini. Nah, nanti kita juga bisa tambahkan Twibbon. Kalau misalnya perlu ya, template gambar gitu. Jadi nanti bisa diberi watermark. Watermark apa bebas. Nanti setiap gambar produk ini nanti diberi watermark gitu di gambarnya. Nah, itu juga mencegah plagiat di Shopee ya. Nah, tapi kalau beda dengan Shopee ke TikTok. Kalau Shopee ke TikTok itu kemungkinan besar masih bisa, walaupun nama produk sama, deskripsi masih bisa. Nah, untuk kategorinya, kategori produk, masalah dari Shopee ke TikTok ini, nanti kita bisa atur manual di sini, TikTok kategorinya apa. Nah, nanti Flexseller langsung ngambil kategori yang paling cocok dan atribut yang paling cocok di setiap produk yang kita migrate. Jadi kita nggak perlu lagi atur-atur ulang. Gitu sih, memang. Hmm. Lalu kalau misalnya kita mau ngedit masal nih lewat Excel, nah kita juga bisa import dari Excel. Eh, ini kita bisa export existing master barang dicentang dulu, artinya kita akan download data dari barang kita di Plex Seller. Nah, ini nanti kita bisa edit nih, edit massal. Apapun kita bisa edit HPP atau stok atau nama barang, asal ID ini jangan diganti. Nah, nanti kita bisa edit, stoknya juga bisa kita edit. Nanti Excel ini bisa kita upload ulang di menu ini, drag and drop file Excel di sini. Nah, nanti kita bisa centang atau matikan centang ini supaya kalau dimatikan berarti stoknya nggak ikut kerubah. Tapi kalau misalnya ini dicentang berarti stoknya akan ikut kerubah di mengikuti yang Excel yang sudah kita edit ini tadi. Tuh. Kemudian ada banyak sih kita sebenarnya ada gudang, multi gudang. Kalau misalnya ada gudang lebih dari satu, nah itu juga bisa. Kita juga ada karyawan,
karyawan. Jadi maksudnya kita bisa atur jadwal gajinya dan masuknya, penalti terlambatnya, berapa menit, kemudian bonusnya berapa, bonus mingguan, apa boleh terlambat atau tidak boleh terlambat. Nah, itu nanti semua eh, bisa tercatat di saat bayar gaji ini. Nah, bayar gaji ini bisa kita pilih karyawannya, kemudian kita juga bisa absensi. Nah, absensi ini maksudnya ya kita bisa lihat jam masuk, jam keluarnya karyawan. Nah, ini kita bisa terhubung dengan aplikasi, eh, kita bisa terhubung dengan alat fingerprint absensi. Nah, kita bisa terhubung. Jadi biasanya kalau kita lihat di gudang atau di restoran-restoran ada kayak mesin fingerprint ya. Nah, mesin fingerprint itu mungkin kurang lebih kayak oh nggak ada di sini. Jadi fingerprint itu nanti supaya datanya bisa ditarik, nanti kita bisa bayar sesuai dengan jam yang sudah kita aturkan tiap karyawan. Kita juga ada produksi. Kalau misalnya usaha lininya kakak ada sistem produksi juga ada bahan baku. Jadi dari bahan baku jadi bahan jadi baru dijual itu juga bisa. Kemudian retur online ini ya yang mengurus segala retur-retur ya, mulai dari pengembalian barang, mulai dari kemudian pengiriman gagal, dibatalkan, semua bakal terlihat di sini. Kita bisa approve atau reject. Kalau approve berarti stoknya akan kembali, kalau reject berarti stoknya nggak kembali. Contoh kadang kan pengiriman gagal itu ada yang uh, ini ya, pengiriman gagal itu ada yang barangnya nggak kembali atau barangnya kosong. Nah, itu nanti kita bisa tolak di sini supaya stoknya tidak kembali ke stok gudang kita karena tidak bisa dijual kembali. Kemudian kita juga ada fitur naikkan produk. Nah, biasanya kalau di Shopee itu kan naikkan produk secara manual ya. Secara manual, akhirnya karena secara manual ini akhirnya hmm, secara manual setiap 4 jam sekali atau 5 jam sekali itu kan baru dinaikkan produk ya supaya meningkatkan traffic. Nah, kalau di sini udah otomatis. Jadi setiap toko Shopee yang kita punya sudah terintegrasikan di Black Seller ini, nanti otomatis kita bisa pilih maksimal 30 produk setiap toko. Nah, Nanti kita bisa itu naikkan. saya sudah coba sih kemarin. Itu kan saya pilih 30, tapi yang kepilih cuma 5. Itu apakah otomatis memperpanjang dengan yang produk yang selanjutnya gitu? Betul. Jadi nanti 5 produk ini kalau sudah aktif, nanti pilih ke 5 produk berikutnya. Setelah ini kan ada cooldownnya ya. Nanti pilih ke 5 produk selanjutnya, 5 produk selanjutnya, 5 produk selanjutnya gitu. Jadi nanti eh nah ini seperti ini ya. Saya sudah di orang ini dia udah pilih. Nah, nanti tinggal tunggu waktu 2 jam 44 menit lewat, nanti dia estafet lah, digantian di rolling. Jadi per 30 itu sesuai dengan slot naikkan produknya kakak. Kemudian ada proses otomatis. Nah, proses otomatis mungkin kadang ada beberapa klien yang perlu, kadang ada yang nggak perlu. Nah, proses otomatis ini maksudnya ya pesanan yang baru masuk langsung diproses. Nah, supaya biasanya menghindari pembatalan aja sih. Karena kan kalau terutama di Shopee ya. Nah, kalau di TikTok kan walaupun diterima, diproses sama seller, kadang masih bisa batal di tengah-tengah kita sudah packing. Nah, tapi kalau di Shopee kan perlu persetujuan dulu kalau misalnya kita sudah proses. Nah, maka dari itu di proses otomatis ini kita bisa Itu per toko itu ini bisa nggak diterima otomatis misalnya jam berapa gitu? nah bisa ini diatur di setting ini. Nah, tiap hari apa misalnya kita Itu aktifkan settingnya tadi di mana ya? aktifkan semua hari. Nah, nanti Senin, Selasa, Rabu ini otomatis aktif. Nanti kita bisa atur jam berapa aja. Pesanan yang baru masuk itu langsung otomatis diproses. Nah, itu juga bisa. Nah, nanti kita juga bisa abaikan pesanan instan same day. Misalnya kita mau nyalakan eh, dari jam 1 sampai jam 23. Ya hampir setiap hari berarti ya. Nah, tapi kan kalau kita malam-malam kita proses pesanan otomatis kan nanti yang instan otomatis terproses ya. Otomatis kurirnya ter-request pick up ya. Nah, itu makanya kita ada fitur abaikan pesanan instan atau same day. Jadi kalau misalnya ada pesanan instan atau same day, nanti diabaikan. Jadi tetap nggak diproses. Nah, kemudian yang paling sering orang-orang pakai ya biasanya, yang paling utama biasanya ada di
menu pesanan. Nah, menu pesanan ini kita bisa klik. Ini kan ada marketplace kita ya, toko-toko kita yang sudah terintegrasi. Nah, kita klik cari dulu. Di sini yang paling sering kepake nanti ya. Nah, jadi eh, di sini tuh kita bisa memproses pesanan, kita bisa cetak pesanan, kita bisa picking list. Nah, kalau kita mau memproses pesanan-pesanan baru, kita klik pesanan baru ini, kita bisa klik semua pesanan ini. Nah, nanti kita bisa lihat nih, Shopee berapa, TikTok berapa, Lazada berapa. Nah, kita bisa terima pesanan, pick up atau drop off. Nah, nanti setelah pick up atau drop off, nanti semua pesanan ini akan pindah ke statusnya di proses ini, artinya telah diproses. Nah, sama kayak di marketplace, kalau di Shopee telah diproses. Nah, ini diproses ini. Biasanya sih kalau saya sarankan setelah terima pesanan ini kita bisa refresh ulang ya, diklik cari lagi supaya ke refresh ulang datanya. Nah, di sini em, kalau pesanan kakak sudah banyak ya, pasti sortir SKU itu sangat penting ya. Jadi biasanya di menu setting ini saya aktifkan dulu settingan sortir sortir resinya, shipping label sort. Artinya resinya itu mau diurutkan berdasarkan apa. Kalau defaultnya itu aturannya no sort, apa no, tidak diurutkan. Nah, tapi kalau mau diurutkan SKU juga bisa. Kebanyakan seller-seller mengaktifkan aturan sort by SKU atau dua ini. Karena mempermudah saat cetak resi supaya ngerobeknya nggak satu-satu, tapi ngerobeknya itu benar-benar per grup gitu loh. Jadi Biasanya kan by tanggal, jam masuk. oh ya, kalau jam masuk berarti no sort. Nah, tapi kadang itu kalau misalnya em, biasa kebanyakan ya seller-seller itu sekarang kebanyakan klien kami itu juga sortirnya per SKU. Jadi SKU A, SKU B, SKU C dipisah-pisah. Nah, itu kalau mungkin pakai sistem lama, sistem marketplace itu nggak terurut ya. Resinya acak, nggak per SKU gitu. Nggak per barang. Nah, kalau di Seller itu dia sudah per barang. Nah, bisa kita coba cetak aja misalnya kita. Nah, ini kita bisa pilih ya. Misalnya kita mau pilih dulu nih pesanan yang bukan pengiriman kilat ya. Yang bukan yang pengiriman kilat itu yang berarti yang standar ini. Kita bisa pilih. Nah, kemudian kita klik print semua ini. Nah, nanti Seller ini otomatis mengurutkan. Nah, contoh. Oh, sebentar. Oh, sebentar. Ini kita filter dulu ya by SKU. Jadi filter by SKU itu contoh saya bisa ngeprint dulu nih mana yang mau diprint. Satu SKU satu quantity dulu atau SKU kombinasi atau satu SKU satu quantity lebih dari satu quantity. Maksudnya itu kalau satu SKU satu quantity berarti di setiap resi itu cuma ada satu barang dengan satu quantity. Nah, jadi ini benar-benar mempermudah banget sih sebenarnya. Kayak kalau dalam sortir SKU juga ya. Oh, ini sebentar, ini aturannya saya ubah ke sort by SKU dulu ya. Nah, ini saya print ulang. Nah, ini udah urut dari B. Kalau barangnya sama ya dia akan eh, bersebelahan kan, kayak rumah laundry ini dengan rumah Oh, laundry. artinya berbeda dari Shopee ya akhirnya. Ini punya Shopee atau punya apa ya? Ini TikTok ini. Oh, oh iya iya iya. Nah, ini kalau Shopee. Nah, nanti kalau di Shopee kita juga kasih watermark ini. Wajib video unboxing untuk komplain. Nah, ini bisa diganti-ganti juga kata-katanya. Cuma nggak boleh lebih dari 50 karakter. Nggak kelihatan tapi Hmm. biasanya ditumpuk sama ini. Iya. Mas apa? Kurir. Mm-mm. Nah, ini bisa diurutkan. Nanti, nah ini bakal membantu banget sih kalau misalnya sortir SKU ini. Soalnya dari pengalaman klien saya ya, ada satu karyawan itu di eh, khususkan untuk cuma ngerobek-robek resi, kemudian menggrupkan per SKU.
Nah, itu sangat memakan waktu. Jadi kalau sudah sortir kayak gini, bener-bener eh, klien kami itu pernah ada yang bilang, kalau saya nggak pakai ini ya, saya nggak bisa menghemat sat- 1 sampai 2 karyawan. Karena kalau kalau pakai ini udah otomatis tersortir. Jadi karyawan saya yang biasanya ngerobek-ngerobek itu udah nganggur, udah bisa diserahkan ke tempat lain, bagian lain gitu. Jadi bener-bener menghemat. Kemudian juga kita ada picking list. Nah, picking list itu daftar barang ya. Nah, kita bisa urutkan nih quantity SKU-nya, tampilkan nama varian, kita bisa nampilkan gambar juga. Kalau misalnya kita masih bingung nih, atau mungkin karyawan kita masih baru bingung barangnya gimana. Nah, kita bisa print juga dalam bentuk PDF. Nah, nanti ini picking list daftar barang ini ya barang-barang apa aja yang diperlukan untuk hari ini. Nah, contoh yang mau dicetak hari ini. Nah, nanti kita bisa lihat. Nah, ini ada berapa. Nah, ini juga benar-benar menghemat waktu ya daripada kita ngambil barang pakai resi. Itu bakal bolak-balik di gudang. Kemudian juga, nah yang sudah-sudah kecetak tadi udah statusnya pindah ke sudah cetak sini. Nah, ini yang ke print ke centang semua ini ya. Kalau yang belum kecetak, nah kita bisa pindah ke belum cetak ini. Mana nih pesanan yang belum kecetak? Oh ini. Ya ini kita tinggal sisa print ulang. Nah, Sorry, saya mau tanya. ya. Untuk yang custom SKU filter by SKU resinya ini tuh apakah ada di aplikasi ya? Soalnya kemarin tuh saya coba sih, tapi saya belum memperhatikan. Ini aplikasi yang dimaksud aplikasi HP ya. Oke. Kalau cetak resi tetap dari web, saya sarankan. Jadi kalau filter SKU memang belum ada di aplikasi. Kita super Jadi lengkapnya kalau di pakai website. pakai HP adanya ya no sort gitu ya. Iya, kalau di HP belum bisa ngeprint generate PDF resi nggak? Oh, Hmm. jadi belum bisa save ya? Save resi maksudnya, dokumen Ya. PDF. Belum bisa kak. Cuma mungkin kak bisanya lewat website. Saya sarankan soalnya ini filternya udah cukup lengkap sih. Kalau misalnya kakak mau ngeprint SKU tertentu pun juga bisa. Karena kalau di Saya HP, bukanya pakai website HP berarti ya. oh website HP betul bisa. Enggak, kemarin saya pakai aplikasi. Iya, Kalau hmm. pakai website HP bisa. Website HP bisa. Nanti ke generate PDF gitu bisa. Ya, ya. Kemudian kemudian yang terakhir ini mungkin scan out ya. Eh, Scan out itu ya kalau kita banyaklah keperluan scan out ini biasanya kak. Jadi ada yang scan out ini juga gini. Ini terintegrasi dengan marketplace. Contoh kakak sudah punya pesanan yang sudah dibatalkan. Nah, kayak TikTok itu ya. Nah, kalau sudah dibatalkan, eh, nanti di sini keluar warning merah, Kak. Pesanan ini udah batal, nggak bisa dikirim. Jadi kita misalnya udah packing nih, terus kita scan out di seller. Nah, nanti ada warning merah gitu. Kalau misalnya, nah kalau fitur scan out ini juga ada di HP. Nah, jadi nanti dan juga bisa menghindari resi double. Kalau misalnya mungkin nyetak 2 kali atau ngepacking 2 kali, itu nanti juga ada warning merah gitu kalau di sini kelihatannya. Kemudian kalau misalnya ini juga bisa mendeteksi misalnya paket kakak ini sebenarnya sudah dikirim, udah di perjalanan, tapi entah kenapa mungkin ada human error akhirnya ke eh, ke packing lagi, dikirim lagi. Nah, pas dikirim lagi ini mau di scan out nanti ketahuan pesanan ini sudah dalam perjalanan. Nah, nanti ada warning seperti itu. Di Kalau retur barang, biasanya kalau di Shopee itu orang-orang itu ngeretur eh, minta pengembalian dana tapi tanpa barang. Cuma gara-gara barangnya kurang satu. hmm, Temennya barang. Itu tuh kebaca nggak di situ? eh, kebaca. Oh, kebaca. Jadi di menu Kayak retur online. pengembalian dana, misalnya minta pengembalian dana itu kebaca di situ. Pengembalian dana ada di menu retur online nanti. Nah, ini. Nah, ini ada di komplain. Nah, nanti semua komplain itu ada di sini. Nanti kita bisa setujui atau tolak.
Kalau setuju tolak dari flag seller ini kita cuma ngasih tahu ke flag seller nih barangnya kembali atau enggak ke kita dan bisa dijual lagi atau enggak. Soalnya ini flag seller perlu tahu barangnya apakah kembali atau tidak dan bisa dijual kembali atau tidak. Karena flag seller sudah menangkap datanya dari Shopee. Misalnya contoh ini ya, order online ini ya. Nah, ini ada quantity retur sebanyak 5. Nah, kita juga harus konfirmasi ke flag seller. Betul nggak apa yang akan diretur itu akan kita menerima 5 barang. Baru kita setujui, baru nanti barang 5 ini direturkan ke ke SKU ini, baru bertambah. Kadang kan ada komplain yang cuma dana pengembalian. Ini kalau nggak salah ada. Nah, ini kayak ini refund no return ini artinya eh, dia cuma minta pengembalian dana tapi tanpa retur. Itu juga terdeteksi semua lah di sini. Ini untuk jangka waktu 6 hari ke belakang default komplainnya ya. Cuma bisa kita tarik, misalnya kita mau lihat dari tanggal anu juga bisa. Nah, nanti yang sudah dicek kita bisa pilih setuju atau tolak. Nanti setelah itu yang akan di menu pending ini akan hilang semua. Nah, nanti pesanan-pesanan yang sudah kita cek akan pergi ke disetujui atau ditolak. Nanti sisanya yang belum kita cek ada tetap di pending ini. Terakhir di menu penarikan. Nah, penarikan ini kita bisa lihat nih laporan saldo-saldo kita yang tertarik. Jadi dari misalnya kita dari Shopee Hartanto ini ya, kita bisa lihat nih apa pesanan-pesanan yang sudah cair. Nah, kita bisa lihat nih biaya-biayanya. Yang sudah cair ini omsetnya itu 75.000, tapi kita terima dananya 58.000. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, biaya-biaya kayak gini, 20%, 30%. Kita bisa lihat detailnya nih. Berupa apa aja? Oh, adminnya 7.500, bebas ongkirnya 7.800, proses pesanan minus 1.250. Berarti wajar. Nah, kalau misalnya saya urutkan, loh, ini ada yang sudah lunas tapi bayarnya nol. Nah, ini ada masalah biasanya. Eh, di sini saya nggak terima apa-apa uangnya, tapi pesanannya sudah selesai. Nah, bisa ketahuan seperti ini. Nah, ini biasanya ada dua, antara karena em, pengembalian komplain itu kita belum proses di retur online. Kalau sudah di retur online ini nggak mungkin, kalau kita sudah proses di retur online ini nggak mungkin minus 100% karena Playseller sudah baca kalau omset kita itu 26.000 kan, dari pesanan ini, tapi sudah diretur jadi omset kita sudah jadi nol. Nah, ini nanti biayanya jadi minus 100% ini jadi nol. Ini biasanya ya, tapi ada juga biasanya contoh ada error atau apa kondisi di mana Shopee itu nggak cair nih, memang bener-bener saldonya nggak cair sampai kita komplainkan baru kita cair. Nah, itu juga bisa ketahuan di sini. Oh ini nggak ada masalah, ini nggak ada komplain, nggak ada apa kok, tapi kok statusnya udah selesai, uang saya nggak terima. Dan ini nanti juga bisa dicek, di cross check. Kalau yang sebelah kanan ini adalah biaya-biaya iklan. Biaya iklan, biaya non transaksi ya, non transaksi ya, contohnya kayak biaya iklan. Nah, ini nanti kita bisa jurnal otomatis. Nah, nanti kita bisa jurnal otomatis. Nah, kita klik buat ini, nanti biaya-biaya ini langsung akan ke jurnal di laba rugi kita nih. Di tanggal 1 Februari misalnya, nanti akan terjurnal secara otomatis. Biaya iklan, biaya semuanya lah, biaya admin, biaya gratis ongkir, biaya affiliate yang ada di beban operasional ini. Kurang lebih itu sih. Sebenarnya ada banyak-banyak fitur yang lainnya ya, cuma saya jelaskan fitur-fitur utamanya terlebih dahulu. Sisanya juga ada stock of name ya. Stock of name, perubahan stok itu juga ada. Kita naikkan harga massal juga bisa, kita mau edit harga jual. Harga jual 2 ini adalah harga jual yang tersambung di marketplace. Harga jual 1 ini adalah harga jual offline.
Harga jual satu ini nanti kalau kita membuatkan penjualan di sini nih. Nah, biasanya kita mau membuat penjualan nih. Nah, harganya itu akan mengikuti harga jual satu, bukan harga jual dua. Karena kadang harga jual satu itu lebih murah daripada harga jual online, karena kena biaya admin kan. Ini juga ada scan barcode, misalnya em, produk itu ada barcode-nya, kita bisa pakai barcode gini ya. Nanti diarahkan ke sini, nanti flexible langsung cari barangnya. Kalau nggak ditemukan nanti nggak ditemukan. Untuk ngesign barcode-nya itu kita bisa bulk barcode input ini. Nah, kita klik ini, nanti scannernya kita arahkan ke barangnya. Misalnya, kemudian barcode-nya seperti ini ya. Nah, nanti kita bisa pilih barangnya apa nih. Nah, untuk disimpan konfigurasi barcode-nya, angka barcode-nya. Atau kita bisa manage kolom ini, kita tambahkan barcode ini. Kita bisa tulis nih di sini barcode-nya. Karet gelang ini misalnya ada barcode-nya ya di kemasannya ini. Nah, nanti kita bisa arahkan scanner kita ke sini. Nanti dia otomatis nge-assign satu-satu. Ini bisa disembunyikan, ditampilkan. Atau mungkin ada kolom-kolom yang kita juga nggak mau tampilkan harga grosir, itu juga bisa. Kurang lebih itu sih. Ada menu user juga, menu bundling, kurang lebih seperti itu. Kalau user ya kita bisa kasih akses apapun. Seller juga nggak membatasi mau berapa user. Kemarin ada satu toko, satu database itu ada sekitar 80 user. Karena tiap user itu ngatur di tempat toko yang berbeda-beda. Itu juga bisa. Bundling ini maksudnya eh, kalau misalnya sebentar. Kalau misalnya contoh ya kakak, dalam kasus ini kayak telur. Nah, kakak ini jual satu telur satuan, kakak juga jual yang paketan. Nah, eh, yang paketan ini kakak jual juga, yang satuan juga kakak jual juga. Cuma stoknya ini mau nyambung, mau disinkronkan. Nah, itu juga bisa pakai bundling. Nanti kita bisa create gini, satu lusin 12 misalnya satu box telur isi 8. Nah, nanti kita bisa tambah SKU ini. Kita terdiri dari barang apa? Misalnya contoh, katakanlah air filter ini kita katakanlah contoh ini telurnya ya. Ya, kita tinggal pilih, kemudian kita pilih quantity require-nya 8. Nah, nanti setelah disimpan, nah nanti kita bisa hubungkan dengan marketplace juga yang bundling itu. Nanti begitu ada penjualan dari bundling itu, otomatis yang satuan itu, telur satuan itu juga berkurang 8. Yang ini stoknya satuan itu yang di master barang. Jadi nyambung. Nah, begitupun misalnya stok stok telurnya Oh, sudah sisa 7. yang bundling itu berarti nanti bukan berupa eh, bukan bukan apa sih namanya, bukan etalase baru ya, tapi kayak kalau orang beli nanti kalau bundling dapat promo harga sekian kayak gitu ya, kayak kalau di Shopee. Bu- eh, buka. Jadi kalau contoh kasus ini ya, dia ada dua barang ini ya, water tank sama full tank. Nah, di marketplace ini saya pencet ya. Dia jual juga nih yang paketan. Nah, satu paket gini dia jual. Tapi dia juga jual yang water tank sendiri dan full tank sendiri. Jadi di Shopee itu dia jual water tank AC sendiri, Nah, kemudian enggak, sorry, ya, ya, aku tahu itu. Maksudku kalau yang tadi kita buat sendiri, bundling dari flex seller tadi, itu ya. kan nggak mungkin mereka menggabungkan fotonya kita sendiri otomatis Oh, kan, enggak, dibikin betul. etalase baru. Betul, tidak. Jadi kalau misalnya kakak misalnya mau membuat banding baru, nggak apa-apa di sini, tapi nanti bisa eh, Kak Lisa upload langsung di sini. Nah, Kak Lisa bisa langsung pilih upload ini di sini, pilih tokonya apa aja, dan nanti upload ini bisa gambarnya, produk name-nya, weight-nya, kemudian deskripsinya, kemudian kategorinya. Nah, nanti bisa langsung diupload lewat sini. At- ini nanti otomatis di binding otomatis sama dia, sama playsellernya. Itu juga bisa. Kalau misalnya Kak Lisa ini punya produk bundling baru nih, aku mau buat baru, tapi aku belum ada produknya di marketplace, ya bisa di menu upload ini nanti. Atau misalnya sudah ada di marketplace, ya tinggal Kak Lisa binding aja, manual gini juga bisa. Toko apa nih? Toko
Ini misalnya nanti misalnya Padma Shopee ini ya, nanti dia ngambil semua produk yang di marketplace Padma Shopee ini. Oh, aku mau ngeban yang ini. Ini yang bundling. Nah, ini nanti bisa dibankan. Nah, nanti stok yang 5 ini berubah jadi 6 karena bertambah satu kita juga sudah bandingkan manual tadi. Yang ini. Fungsinya binding itu tadi sinkronisasi stok sama sinkronisasi harga ya. Cuma settingan sinkronisasi stok dan sinkronisasi harga itu bisa diatur di menu setting ini. Kalau kita nggak mau sinkronisasi harganya, kita bisa matikan. Jadi kadang kan tiap marketplace itu bisa beda-beda ya harganya. Cuma kalau misalnya rata semua, saya sarankan Sinpres ini dinyalakan. Kemudian kita bisa pilih nih, enable marketplace specific pricing. Jadi setiap marketplace itu Shopee kita bisa naikkan berapa persen, TikTok kita bisa naikkan berapa persen, Lazada kita bisa naikkan berapa persen. Dari apa? Dari harga jual dua atau HPP. Kalau kita sudah ngatur HPP-nya. Kalau HPP-nya nol ya nggak bisa. Kalau import dari marketplace tadi kan menu import ini kan nggak bisa ya apa HPP-nya Harga karena jual nggak ada. satu, harga jual dua itu gunanya untuk apa ya? Nah, harga jual satu tadi itu harga jual offline, harga jual dua itu untuk online. Nah, harga Oh, jual dua ini yang nanti sinkron yang untuk harga di marketplace. itu memang ketentuannya dari Plus atau untuk kita tentukan harga jual satu untuk online, harga jual dua untuk offline gitu atau Memang gimana? ketentuan dari Plex. Jadi memang pasti harga jual ini pasti buat offline, harga jual dua semua harga di marketplace nanti mengikuti harga jual dua kalau diaktifkan di menu setting. Nah, cara mengaktifkan kemarin tuh saya sudah coba import. Hmm. Ini nol semua, stoknya juga. Saya masih bingung sih. Ya kalau boleh tahu emailnya apa ya kak yang didaftarkan di Plex Seller? Liza Risa Carisa. Oh ini ya. Nah, itu stoknya nol, Hmm. jual nol, itu nol semua. Nah ini sebenarnya bukan nol, ini stok memang stok parent ya sebenarnya. Kalau kita klik varian ini kita bisa kelihatan nih. Ini anak-anak childrennya ini 27 variannya ini kan ada beda-beda ya. Itu yang saya mau tanya, itu tuh per semua marketplace ya. Jadi misalnya yang nomor satu tadi itu di semua marketplace. Soalnya kok saya bingung lihatnya kok varian itu tuh ada lima tiba-tiba. Iya, di Shopee Liza ini memang produk yang ini tuh variannya ada 5. Oh, oh iya iya iya. Enggak. Sorry. Bukan itu maksudku. Coba di search A.EDC gitu aja. Di SKU ya. Iya. Kok setahuku Kapanari ada kayak AEDC itu ada beberapa enggak ya? Apa saya salah lihat ya? AEDC. Itu kayak yang nomor satu itu. Enggak ya? Oh. Oh mungkin iya, sorry. Itu berarti per marketplace ya harus lihatnya ya. Itu saya yang mau tanya, gimana caranya saya bisa mensinkronkan satu produk ke toko lain juga. Hmm. Iya. Oke. Jadi kalau yang toko satu itu nol, semua ikut nol. Oke, bisa. Jadi eh sebelumnya ini saya mau tanya, ini kayak ini ya, eh warnanya beda-beda. Ini SKU-nya memang sama semua ya? Itu sebenarnya SKU induk sih. Kalau SKU Oh. itu ada beda lagi. Jadi saya ada kasih SKU induk, ada SKU per produk. Nah ini nggak kebaca kayaknya. Seharusnya ada SKU per produk. Kalau ini pasti ada SKU-nya ya. Soalnya biasanya ini nggak kebaca soalnya ada SKU atau tidak.
Harusnya ada, soalnya saya buat yang Shopee itu semuanya ada SKU, tapi bukan ikut SKU Indo. SKU Indo kan langsung semua Hmm, produk SKU-nya betul. sama. Kalau SKU Indo, kalau SKU per produk kan ada lagi. Itu saya kasih nama variannya. Hmm. Kalau boleh Kak, bisa dibantu sebentar. Bisa dibantu cek kan nggak Kak yang ini produk ini? Eh AEDC 100 ini kalau di marketplace itu kode variasinya ada nggak ya di kode variasinya? Bentar, saya lihat ya. Hmm. Jangan. Mana ya? Ceknya di mana ya? Di produk saya itu yang kemudian cari produk ini Kak. Ya, kayak sebentar saya buka pakai komputer sebentar. Apa? Ini bukan. Oh enggak. Alatnya. Oh iya, kalau yang itu belum ada kayak kode variasinya. Hmm, Adanya yang ini, yang 110 itu ada. 110 ya ada ya. Ini juga ada sih PVO ini. Nah, Oke, kalau yang itu belum tak masukkan berarti. betul. Soalnya baru berubah kemasan jadi Oh, iya iya. banyak. Hmm, hmm, hmm. Kalau boleh tahu kakak ini reseller atau distributor atau produksi produsen? Jadi seller sih. Reseller ya. Oke. Nah, Heeh. jadi untuk kan mau stoknya sama nih. Nah, Hmm. stoknya sama ini kalau kalau flash seller pakai sistemnya SKU. Jadi kalau SKU-nya sama, otomatis stoknya sama. Nah, eh, Kalau misalnya nih punya mm-mm. saya TikTok sama Shopee bisa berbeda, itu apakah nanti akan menjadi satu? Bisa dibanding manual. Kalau misalnya SKU-nya berbeda nih, bisa dibinding manual nanti. Oh Kalau gitu. kalau SKU-nya sama itu cuma mempermudah proses bindingnya lebih cepat karena Plexseller langsung ini langsung digabungkan jadi satu yang SKU-nya sama. Contoh, sebentar. Eh, contoh eh BG01 AirF ini ya. Ini kalau misalnya antar marketplace semua SKU-nya sama, di TikTok sama, ada di Shopee ada. Nah, itu langsung mempermudah reseller langsung otomatis menghubungkan. Contoh ini langsung jadi 6 kan. Karena di menu import tadi kita habis import massal. Nah, jadi saya langsung peragakan aja ya. Tadi Kak Liza ini ya. Nah, saya peragakan. Kalau boleh tahu kita pertama itu harus tentukan mana nih yang mau jadi master. Nah, misalnya stok Shopee ini ya kayak yang jadi master ya, yang paling lengkap lah kalau kita bilang. Eh, misalnya kita pilih. Nah, kita bisa pilih nih.
Kita klik semua. Nah, kita klik all filter result ini. Kita import dulu ke Plex Itu Seller masuk menu apa ya tadi? di Jadi menu saya import. buka buka import ya. Betul. Ah, iya iya iya. Nah, Aku kalau mau coba langsung bisa mau coba aja. ya bisa. Import masuk mana ini? Import itu masuk menu apa ya? E-commerce kah? Import itu di bawahnya bundling, Order. paling atas. Nah. Master. Oh ya. Heeh. Nah, jadi nanti uh, setelah itu di Shopee ini pilih ya, kemudian dipilih semua, Oke. kemudian selectnya ini diganti semua aja yang kuning ini, Heeh. kemudian kita import massal. Heeh. Nomor akun ini modal utama diganti gini aja, nggak apa-apa. Heeh. Nah, kita import stok ini pasti centang ya. Kemudian kita import barang. Kalau memang semuanya barang, nggak ada bundling ya. Heeh. Kalau memang semua produk di Lisa Shopee ini memang barang, eh, berarti nanti dipilih barang memang. Kemudian ini ada pengaturan lanjutan ini, jangan import produk tanpa SKU. Nah ini nggak apa-apa dicentang aja supaya kita ketahuan nih barang-barang apa aja yang gagal import karena SKU-nya nggak ada. Nah nanti setelah settingan seperti ini, Kak Lisa bisa klik import sekarang. Coba itu dipencet. Soalnya saya tadi nggak nyoba ini. Oke, saya pencet ya. Heeh. Nah, nanti ini ada misalnya contoh tadi AEDC 1110 ini ya, ada SKU yang nggak ada, ini nggak ikut ke import. Nah, yang ada SKU-nya akan ke import. Nah, ke bound gini seperti ini, centang hijau ini. Nah, centang hijau ini artinya dia sudah ke import dan sudah ke bind. Kita bisa balik ke menu master barang tadi. Nah, ini barang-barang yang dari Shopee tadi Kak Liza. Nah, ini bisa dilihat rata-rata online-nya satu semua. Nah, Itu tapi maksudnya apa? kenapa? Satu dua itu Nah, maksudnya apa? satu ini artinya sudah terkoneksi, sudah terbind dengan satu produk di marketplace. Karena tadi kita sudah import semua produk yang di Lisa Shopee kan. Hmm. Nah, jadi kalau kita klik ini ya, nah ini produk Shopee tadi yang diimport ini, otomatis. Nah, ini barangnya ngikutin barang yang Kak Lisa import tadi, SKU-nya ini nama. Nah, kemudian eh di ini kan ada yang dua ya. Karena ini biasanya karena di Shopee-nya Kak Liza ini ada SKU yang sama, 3 in 1 strip 1L ini di Ya, ada dua etalase betul kan? ada dua etalase. Nah, jadi ini ada yang satu varian, ada yang Nah, ini kan pasti stoknya nyambung ya. Hmm. Nah, jadi ini enggak masalah. Nah, Bisa ya? Langsung nyambung. ya langsung nyambung. Nah, ini ada yang 5 berarti ini semuanya SKU-nya sama semua. Hah? Kok bisa sama semua? Oh, sebentar, sorry. AS 70 GM. Oh, ini coba nanti saya cek ya. Saya sampaikan ke tim dulu. Nah, nanti sisanya ini yang 1111 ini kan masih satu marketplace ya, Kak Lisa ya. Belum yang marketplace lain, toko lain. Nah, kita bisa kembali ke menu import. Oh, sorry, kamu belum masuk ya? Belum ada ya? Baru inget pakai. Heeh. Contoh kita lanjut ke TikTok ya.
Nah, ini kan boundnya masih silang-silang ini ya. Nah, kita bisa langsung aja nih. Kita centang semua lagi. Terus kita all filter result ini. Kemudian kita bind massal. Nah, ini bind massal bukan import massal ya. Bind massal ini artinya ya kita binding massal berdasarkan SKU yang sudah tadi kita import tadi. Nah, nanti dia nyocokin sendiri dari produk-produk TikTok ini kalau SKU-nya sama. Kita klik OK. Nah, ini ada 63 produk yang berhasil, 119 ini gagal. Ini karena mungkin SKU-nya nggak cocok atau SKU-nya kosong. Nah, ini ada yang centang semua ini artinya sudah kebind semua variannya. Nah, ini ada yang silang-silang ini. Nah, ini karena SKU ini nggak ada di TikTok. Sorry, di Shopee tadi yang kita import. Nah, jadi ini bebas Kak Liza bisa misalnya Kak Liza bisa filter nih. Boundnya ini yang belum kebind ini apa aja sih? Nah, dicek oh barang-barang ini. Oh, ini memang nggak ada SKU-nya sendiri, nggak ada SKU-nya semua ini. Caranya gimana? Oh, Ah, oh, ya, 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 ini ya. kita bisa filter yang belum kebind terhubung. Tadi kita sudah melakukan proses bind kan. Terus Nah, sisanya ini ini yang harga ini. jualnya ini, soalnya kan masuk harga jual dua berarti ya. Betul. Jadi nanti Ini caranya gimana biar keluar kayak gini? eh jadi nanti misalnya ini kan sisa-sisa yang gagal di bind ya Kak Lisa ya karena Soalnya SKU-nya kosong. nah, heeh. Nah, ini Kak Lisa ada banyak opsi sih sebenarnya mau ngebinding manual atau binding otomatis. Solusi pertama adalah Kak Lisa bisa ke TikTok buat edit massal SKU-nya di TikTok buat disamain sama yang Shopee. Itu solusi pertama. Nanti kemudian ini tinggal di refresh saja. Nah, nanti datanya terrefresh kan yang di TikTok barangnya ini. SKU-nya juga sudah keedit, nanti tinggal di bind massal ulang lagi. Nanti yang belum belum ke bind ini. Kan binding masalnya pakai SKU ya kalau flex seller ya. Nanti harganya ikut yang mana? Ikut yang Nah, Shopee apa ikut yang TikTok? eh, ikut yang Shopee. Karena kita tadi import massal yang pertama itu yang di Shopee. Cuma Oh, eh, jadi dia jadi master intinya ya. betul. Cuma Kak Lisa nanti saran saya kalau memang masih mau ngatur-ngatur sendiri harganya, nggak diaturin ikut flex seller, juga bisa dimatikan aja di menu online ini. Sing Nah, price-nya begini. dimatikan. Jadi saya mau yang Shopee, TikTok, Lazada itu harga sama stok itu semua jadi satu, tapi yang Shopee Kris ini itu harganya saja. Soalnya kan yang Shopee yang Kris ini tak buat eh, misalnya kalau punya saya itu kan ada promo ekstra lah, punya dia kan ada promo ekstra di mana harganya itu lebih rendah. Hmm. Oh, Tapi berarti Mas stoknya kalau bisa sama gitu bisa nggak ya? apanya yang sama? Sorry Kak Lisa. Ini aja. Stoknya. Mm. Stoknya bisa. Jadi nanti di menu setting tadi sing stoknya ini dinyalakan, sing price-nya dimatikan. Nanti sing stok ini dinyalakan baru disimpan. Itu masuk mana ya tadi? Di menu setting Ntar setting online online. otomatis. Nah, ini sing stoknya dinyalakan. Sorry, sebentar. Itu yang di mana ya stok? Online ini Ya sudah. sing stoknya ini dinyalakan. Stok. Oh. Ini Kemudian kalau jangan sing lupa disimpan. price-nya itu semua langsung sama semua. C- eh, Gini, ini kalau dicentang disimpan barang-barang yang sama semua, yang udah kebind ini nanti stoknya jadi sama semua. Tapi kalau yang TikTok tadi belum kebind, yang belum kebind itu ya nggak akan sinkron. Yang tadi di menu import itu kalau yang silang-silang Masian. Ini kalau saya refresh ya, ini kan ada nambah-nambah lagi ya jumlah online-nya ya. Karena tadi kita binding massal kan. Hmm.
Nah nanti kalau misalnya Kak Lisa udah nggak perlu ngedit SKU lah, nggak perlu ngedit SKU, nah, bisa langsung aja di sini. Nah ini juga bisa, misalnya contoh SRCY40 ini ya, ini kan cuma satu. Nah ini aku bisa tambahin langsung dari sini, binding Lisa TikTok. Nah nanti kita cari nih, tadi Romeo ya. Eh, apa ada ya produknya di TikTok ini? Ini juga Santos Clay, Clay 40. Ini ya. Ya. Nah ini juga bisa di bind manual. Nah di bind manual, Itu di bind itu apa? Untuk menyamakan apa? menyamakan stok. Sebenarnya menyamakan stok sama harga, cuma harganya tadi dimatikan berarti cuma stoknya aja. Oh, jadi ini kalau misalnya semuanya mau tak tiga akun itu tak sing price-nya dulu, terus nanti yang satu baru stoknya aja gitu bisa ya? Sing price semua, sorry, Misalnya sing stoknya ada semua. 4 toko, jadi 3 toko itu tak sing price-nya, harganya itu tak sinkron, Ya, lalu untuk yang terakhir baru saya sinkron stoknya saja gitu bisa ya? bisa. Nanti dimatikan lagi sing price-nya. Mm-mm. Ya, itu bisa. Nah, tapi perlu diingat di semua harus terban semua ya. Jadi Kak Lisa nanti lihat di tiap toko ini kalau masih ada yang belum keban, nah itu harus diban segera. Ada silang gini. Sorry, bisa dibantu ulang cara ngeban ini. Nah ini misalnya yang Lazada itu berarti dicentang terus langsung ban massal gitu bisa ya? Ban massal, betul. Nah ini bahkan cuma 3 produk aja yang berhasil keban. Ini karena ada banyak ketidakcocokan SKU atau mungkin memang gini, ada barang yang di Lazada ada ini, tapi di Shopee tadi masternya nggak ada saat kita import. Shopee lebih banyak soalnya barangnya. Di Lazada ya. Di Shopee lebih banyak. Oh, kalau misalnya Shopee lebih banyak pasti master dijadikan master aja. Jadi master itu maksudnya yang kita import massal. Import massal itu berarti produknya kita import jadi barangnya black seller gitu. Nanti kita bisa, ini kita pilih dulu ya. Jangan lupa all filter result ini dipilih supaya produknya kepilih semua ya. Nah, kita bind massal lagi. Nah, ini contoh ya. Ini kan gagal di bind ya yang di Lazada karena Shopee ini Lazada ini tidak menemukan H.100 strip O di barangnya. Nah, jadi di Shopee nggak ada SKU yang H.100 strip O ini di Shopee Oh, Lisa ini. soalnya masukin satu-satu jadi nggak semuanya masuk. Iya. Hmm, itu bisa misalnya memang memang Holy Sabun ini nggak ada di Shopee, misalnya ya Ini kalau contoh. misalnya mau mau tinggal tak copy-copy aja nggak bisa tah? Misalnya ini SKU-nya mau tak copy dari SKU ini ke Lazada atau ke TikTok gitu nggak bisa? Maksudnya eh Shopeeku, dari Shopeeku terus aku search TikTok langsung tak samain SKU-nya gitu nggak bisa? oh nggak bisa. Cuma kalau pakai cara itu mending pakai bind manual aja kali saya. Misalnya contoh Joji SY Food ini ya. Ini kan sudah kebind sama Shopee. Nah, tujuan akhirnya kan sebenarnya cuma buat ngebind kan. Nah, ya daripada nyamain SKU-nya lah, langsung aja di bind manual di sini. Diklik, misalnya di bind TikTok ini ya. Nah, tinggal cari Ya, aja. itu maksudku, seperti itu maksudku. Nah, ini bisa. Sorry, caranya gimana tadi? Jadi tinggal diklik aja online ini, yang satu-satu diklik Itu atau masih pakai menu import tadi ya? kenapa? Si masuk menu import tadi, Ini di menu barang yang ini, menu barang. paling atas. Oh, heeh. Kalau Kemudian, Joji memang nggak ada sih, ini barang oh iya, Thailand gitu tidak ada. kalau True to Skin ini, Nggak ada. Santos Romeo ini. Nah, kalau Santos ada, Lauren ada. Nah, kita klik ya, klik tombol satunya ini ya, online, diklik.
tombol satunya ditempel. Ya, betul. Udah Nah, sama nanti belum salah. SKU-nya di copy dulu kan. bukan di copy sih. Jadi nanti kita langsung bind manual aja. Jadi diklik bind ini, Heeh. nanti pilih yang TikTok Lazada ya. Oh, TikTok atau itu Lazada. ada SKU-nya. Lazada mungkin. Oh, Lazada. Heeh. Kita cari produknya. Ini ya. Water base ya. Yang ini ya. Styling. Nah, sudah kita Yang klik. satu mana ya? Ini kelas. Oh iya, styling benar. In stock. Itu termasuk nanti nge-sync itunya juga. Ya, SKU-nya. Oh enggak, kalau SKU nanti kita bisa edit langsung aja di sini. Ini kan kalau shop Lazada ada strip 0 ya, tapi kalau di Shopee kan nggak ada strip 0. Kalau memang mau dihapus bisa tinggal Ada strip dihapus. nolnya ya. Mungkin itu yang bikin beda. Soalnya gak ada strip nolnya setauku. Yang di Lazada ada strip 0-nya nih soalnya. Hmm, Nah, ada. jadi kalau kalau misalnya udah di bind manual satu-satu ya, bisa diedit massal juga nggak apa-apa kali Iza. Jadi diedit massal begini, SKU-nya, oh SKU nggak bisa dirubah sih, nggak bisa nggak bisa. Ini edit massal aja sih. Kalau SKU tetap nggak bisa dirubah kalau dari sini. Cuma tetap sudah di bind. Jadi Kalisa nggak perlu nyocokin lagi SKU-nya, nggak perlu menyamakan SKU-nya kembali. Karena sudah di bind kan, udah nggak peduli mau SKU-nya beda kayak, tapi stoknya mereka tetap sinkron jadi satu. Ya, ya, ya. Ini punya aku ternyata ada nolnya semua. Nggak tahu. Ini mungkin karena dikopikan oleh orangnya Lazada itu loh. Oh, iya iya. Mereka bantu ngopiin. Hmm, hmm, hmm. Mm-mm. Ini total SKU-nya ada berapa? Gak berarti 100 ada ya? Lebih ya? Harusnya. Nah, ini kalau misalnya per produk ada banyak, saya bisa ngecek SKU-nya dari mana ya? eh dari menu Di import shop ini juga bisa bisa. SKU-nya. Oh, enggak. Ini kan ada banyak. Kayak misalnya Santos Hair Color. Ya, ini yang mana nggak? Hmm. Ini filter nggak bisa pakai itu ya, pakai nama gitu. Ini pakai, oh ini filter nama. Yang SKU-nya banyak. Kayak yang tadi itu cara bukanya gimana ya? Kok aku nggak bisa buka ya? Yang SKU yang banyak itu maksudnya gimana Kak? Yang yang banyak varian. Oh ini yang tip variannya diklik ini. Ini variannya diklik. Ya. Oke, oke, oke. Hmm. Ah, ah, ah. Kalau mau tadi kan Kak bilang ini ada strip nolnya, ini semua ada strip nol. Nah, ini bisa dihapus aja Kak. Dihapus dari Iya. sini set. Nah, nanti ini juga di strip nol. Nah, nanti Oh iya, langsung iya. di band masa lagi bisa. Jadi ini dihapus semua strip nolnya, nanti di band masa lagi. Ah, ah. Sudah sih ini. Nanti di varian ini yang 10 contoh. Ini juga bisa dihapus misalnya mau diganti, nggak apa-apa. Cuma ini nggak ke-update di produk yang di Lazada ya. Ini cuma di-update di Play Sellernya aja. Terus nanti bisa nge ngesinkron langsung nggak? Atau masih belum bisa? Asal sync stoknya sudah nyala, udah bisa. Ini nanti SKU-nya juga otomatis berubah yang di sana. SKU-nya otomatis berubah ya. Oh, sorry. SKU-nya nggak berubah. Jadi tetap yang ngeban itu SKU tetap nggak berubah. Kalau kita ngeban tetap nggak apa-apa, SKU-nya beda. Yang penting kan kita sudah ngeban jadi satu. Nah, ini kan walaupun mungkin kebetulan ini sama semua. Tapi nggak apa-apa, asal sudah jadi satu semua bindingnya, tapi SKU-nya beda-beda. Yang penting produknya kan sama memang, itu nggak masalah. Oke. Gitu. Hmm.
Kalau yang Lazada itu kan memang agak ribet ya, apa karena kan setiap SKO ditambah strip 0. Nah, itu dihapus saja di sini nggak apa-apa, terus baru kita ban massal kembali. Nanti yang paling juga sering dipakai itu adalah nanti proses cetaresi sama picking listnya itu juga pasti sangat-sangat membantu sih kak. Nah, eh, tempat kita itu ada yang sampai sehari mungkin bisa sampai 6.000 orderan. Itu nggak bisa kalau tanpa sortir dari Black Seller. Kalau cuma ngandelin dari marketplace bakal makan waktu sendiri buat ngerobeknya, ngesortirnya, ngambil barangnya. Nah, itu bakal makan waktu juga ya. Hmm. Kalau kakak misalnya mau tanya-tanya, mungkin Kak Lisa tahu Handy Sandy ya. Kita juga lagi bakal ngadain webinar seminar sih. Jadi kalau misalnya kakak mau gratis, mau tanya-tanya nih soal Handy Sandy, gimana caranya bisa orderan segitu, atau misalnya mau tanya secara teknis gimana alur outbound inboundnya, itu juga bisa nanti ikut seminar tanggal 27 Maret via Zoom. Berbayar. Gratis kak, 2 jam nanti. Hmm. Oke, oke. Kak, maaf mau tanya. Ya, Kalau misalkan kita mau upload produk dari di Shopee, nah ya, terus itu bisa nggak langsung ke upload juga di TikTok sama Instagram? bisa. Jadi kita ke menu barang dulu ya. Kita tambah barang dulu, misalnya eh, kita tinggal klik tanda plus ini, kita isi dulu nama, merek, kategori. Nah, nanti kalau sudah kan akan muncul di sini ya barangnya. Dan nanti kita bisa klik online lagi ini tadi, kita bisa klik upload ini. Nah, klik upload ini, nanti kita bisa pilih nih marketplace apa aja yang diupload. Nah, 4 toko ini misalnya, atau oh cuma 3 toko ini aja deh, Chris, enggak. Bisa juga, nanti kita tambahkan gambar, tambahkan video, produk name, weight, deskripsi, kategori per marketplace. Setelah itu kita upload, itu udah otomatis. Sama mau tanya ini sih kak, misalnya yang kita biasanya kan 4 jam sekali kita harus makan apa, kalau di TikTok sama ini kan 38 barang itu untuk 1 hari atau gimana? Gimana kak? Maaf, suaranya agak kecil. Coba saya. Naikkan soda biasanya kan saya 4 jam sekali ya kak, manual gitu ya, kalau di Flexseller ini kan otomatis berarti 38 yang dinaikkan tadi itu untuk 1 hari ya. Bukan 1 hari, itu pokoknya di rolling terus 24/7 setiap hari. Jadi kalau udah habis 5 produk, di 5 produk berikutnya. Entah itu 30 produk itu bakal selesai dalam 1 hari atau enggak, eh, itu ya tergantung apa slot 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 naikkan produk kakak itu berapa. Misalnya contoh cuma 4 atau cuma 3 atau 5, ya itu semakin bisa cepat selesai dalam 1 hari 30 produk itu. Makasih ya kak. Ya, jadi kalau 30 produk ini ya katakanlah. Nah, nanti 30 produk ini kalau misalnya udah sampai bawah nih yang dinaikkan produk ini. Nah, nanti dia otomatis kembali lagi ke atas. Entah itu dalam 1 hari atau bagaimana, pokoknya dia yang tahu pokoknya kalau udah selesai sampai bawah dia kembali ke atas. Iya, habis gini ke atas aku. Hmm. Sorry, ini mau tanya yang masalah karyawan atau user. Oh, user ya. Oke, ini saya kalau misalnya mau nambahkan user untuk admin gitu masuk ke user ya. Betul. Jadi kalau untuk menambahkan user seperti di sini. Nah, user itu tinggal ditulis saja emailnya apa.
Hmm. Nah, nanti setelah itu tinggal dicentang aja akses-aksesnya apa. Misalnya centang semua. Nah, kemudian bisa disimpan pengaturan. Kalau misalnya mau, kalau cuma mau, kalau nggak bisa delete ya dimatikan delete-nya. Menghapus kayak contoh unbind atau menghapus barang. Terus kita juga bisa pilih marketplace tertentu yang dia handle. Contoh cuma menghandle dua toko ini aja ya bisa. Hmm. Nanti setelah disimpan langsung klik undang. Nah, nanti udah otomatis tinggal karyawannya kakak itu langsung bisa login eh, ke Flex Seller. Nanti tulisannya gini, database-nya adalah emailnya Kak Lisa. Nanti loginnya adalah emailnya karyawannya Kak Lisa. Iya. Itu. Ini Nah, masukkan password ya? Atau gimana? nggak perlu. Kalau di sini cuma email aja nambahkan nanti login karyawannya login sendiri. Kita cuma ngasih tahu Flex Seller email ini email misalnya Johnson Junior ini emailnya ini adalah kepemilikannya database ini. Nah, nanti tinggal email ini tinggal langsung login aja ke Plexseller. Plexseller nanti oh ya ini emailnya punyanya Kak Lisa gitu. Dan langsung diarahkan ke database-nya Kak Lisa. Barangnya nanti sama. Kurang lebih itu sih Kak. Kalau ada pertanyaan nanti misalnya apa nggak apa-apa. Feel free WA saya atau mungkin mau Mungkin meet. kalau saya buat grup gitu nggak apa-apa ya Ya nggak nanti apa-apa. ya. Kebanyakan memang rata-rata bikin grup gitu sih. Setahu saya itu kalau big seller ya, big seller itu banyak klien saya yang pindah dari big seller ke sini itu karena stoknya dia nggak real time. Jadi kebanyakan orang-orang Kalau oh reseller rasanya nggak pakai buat buat terima pesanan sih. oh soalnya banyak overselling kan akhirnya karena 15 menit delaynya sampai setengah jam baru stoknya nol. Tapi dalam waktu 30 menit itu stoknya banyak yang beli. Nah, itu yang buat pembatalan. Terus yang kedua dari harga juga sih. Harganya itu eh, memang 1,2 kalau nggak salah ya normalnya itu 500 1,2 itu per bulan. Nah, kalau dari itu sudah kalau kita kalau misalnya orderannya belum sampai 10.000 per bulan itu masih ikut yang 275. Ini biasanya nanti tetap ada pengembangan kok. Kalau ada fitur-fitur baru nanti saya juga update ke kakaknya. Iya. Kurang lebih itu sih Kak dari saya. Apa mungkin ada yang kurang jelas atau yang ditanyakan lagi? Udah. Oke. Oh ini berarti nggak pakai masukkan password ya? Soalnya kok nggak diminta password ya untuk Kalau user. Google enggak, memang enggak. Langsung langsung dia buka email apa gitu ya? Iya, dia langsung continue with Google aja kalau saran saya mau cepat. Oke Jadi, oke. nah. Oke.
Thank you. Oke, terima kasih Kak Lisa, Kak Alfi waktunya. Hmm, Selamat pagi. Thank you. Ya, terima kasih.